warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal zalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat beriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita semua, keluarga kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga kita semua kelak mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kedua pasangan yang baru, katanya tadi harus dipanggil gelar Mas Jaya. Ya, Mas Jaya, selamat ya. Semoga menjadi pasangan ya dunia akhirat. Jangan sampai dunia saja tapi akhirat enggak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah kisahkan seorang Nabi Nuh, istrinya hanya sekedar di dunia. Seorang Nabi Nuh, anaknya hanya sekedar dunia. Pada saat istri dan anaknya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah, Nabi Nuh sempat minta kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya mereka itu adalah bagian dari keluargaku. Apa jawaban Allah? Wahai Nuh, jangan bodoh, sesungguhnya hakikatnya mereka itu bukan istri dan anaknya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, yang saya muliakan, tokoh masyarakat, alim ulama, ustadz dan ustazah, serta Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang kami muliakan, yang pada hari ini sempat hadir. Semoga kita semua dibukakan oleh Allah hidayahnya, hatinya dimudahkan oleh Allah untuk menerima hidayah Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lebih khusus kepada kedua pasangan yang kami muliakan. Jadi di dalam Al-Quran ada seorang istri hanya sekedar di dunia, ada seorang suami hanya sekedar di dunia, tidak sampai ke akhirat. Ada anak dititipkan oleh Allah hanya sekedar di dunia. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jadilah suami dunia akhirat, jadilah istri dunia akhirat, jadilah anak dunia akhirat. Jangan sampai hanya di dunia. Tentu ada cara yang harus kita lakukan, tentu ada cara yang Allah ajarkan bagaimana caranya agar kita menjadi suami istri dunia akhirat, betul-betul anak yang kita miliki menjadi dunia akhirat. Salah satu tujuan pernikahan, jadi setiap kita yang menikah, yang baru atau yang lama, pasti ada tujuannya. Sekarang pertanyaannya, untuk apa kita menikah? Kenapa kita harus menikah? Coba kita lihat ayatnya dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Tadi sudah dibacakan qori'nya, sekarang kita baca lagi. Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Mas Jaya, Nyi Mas Jaya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan,
tujuan pernikahan. Kenapa kita harus menikah? Kenapa kita harus punya pasangan istri? Ada dua tujuannya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang pertama, kenapa kita harus menikah? Allah minta agar kita tentram. Jadi kalau misalnya di rumah tangga kita nikah tapi tidak tentram, tidak terwujud. Yang kedua, mawaddatan wa rahmah. Kenapa kita harus punya pasangan? Kenapa kita harus menikah? Yang kedua, supaya kita berkasih sayang antara suami dan istri. Jadi kalau seandainya yang menikah sekarang sudah punya cucu, sudah punya anak, tapi tidak tercipta dua ini, tidak tenang, tidak tentram di dalam keluarga, ya, tidak berkasih sayang dalam keluarga, salah tujuan menikah. Nah jadi Mas Jaya, tujuan kita menikah, ya, yang pertama kita agar tentram punya pasangan. Makanya biasanya kalau laki-laki udah nikah, kenapa dia tentram? Karena seorang perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang sulbi. Diambil tulang sulbi laki-laki yang bagian atas, diambil. Makanya seorang laki-laki ada tulang yang hilang. Jadi seorang laki-laki kalau belum menikah wajar sering keluar rumah, sering keluar malam. Kenapa? Mencari yang hilang. Kalau sudah dapat, Mas Jaya, perhatiin nanti Pak Ibu ya, ini bibit saya ini, ya bibit. Jadi status saya kadang bisa jadi sepupu, bisa jadi paman. Jadi tutur di komring, kalau ketemu dari sebelah sini jadi mama, kalau ketemu nanti di sebelah ini jadi kakak adik. Jadi boleh manggil mamang, boleh panggil adik. Ya tujuannya. Jadi ada dua. Satu, ciptakan di rumah tangga itu supaya kita tentram. Makanya biasanya kalau udah nikah jarang keluar malam. Boleh lihat nanti Mas Jaya yang tadinya sering keluar malam, ya, pergi ayam bekokok, balik ayam nyangkok, ya pergi maghrib pulang subuh. Setelah dapat Mas Jaya ini sudah jarang keluar malam. Kenapa? Yang hilang sudah dapat. Tapi kalau belum dapat, perhatiinlah, laki-laki sering keluar malam. Nah tapi bukan itu tujuan kita. Sekarang bagaimana menciptakan, bagaimana menghasilkan keluarga betul-betul menjadi satu. Yang pertama menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang betul-betul kita tentram. Yang kata Nabi, rumahku adalah surgaku. Yang kedua, supaya betul-betul di dalam rumah tangga tercipta kasih sayang, minimal ada 5 amalan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Seketika kita punya 5 amalan ini, Allah jamin, yang jamin Allah langsung. Tapi kalau seandainya ada orang yang berkeluarga, dia tidak mempunyai 5 amalan, tapi sebenarnya dalam ayat ini ada 10 amalannya. Kalau kita punya 5 amalan ini saja, yang jamin Allah pasti tentram rumah tangganya. Kalau tentram, rezekinya aman, semuanya aman, semuanya aman. Apa 5 amalan ini? Ada dalam Quran surat An-Nisa. Sebenarnya 10 amalan. Mas Jaya ada 10 amalan. Tapi karena dia pengantin baru, ya rumah tangga baru kita diskon 5. Yang 5-nya nanti cukup 5 saja. Ya, boleh pegang erat-erat. Kalau ada keluarga yang tidak mengamalkan 5 amalan ini, rumah tangganya banyak masalah, rezekinya banyak masalah. Ketemu keluarga, istri, suami pulang jadi masalah. Suami pulang jadi masalah, kalau tidak pulang tambah jadi masalah. Ujung-ujungnya jadi serba. Suami balik jadi masalah, tidak balik jadi masalah. Kenapa? Amalannya nggak diamalkan. Apa 5 amalan 10 ini buat Mas Aji dan istrinya cukup 5 saja. Mas Jaya, surat An-Nisa ayat 36. ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada 10
Tapi kita diskon buat Mas Jaya dengan istrinya cukup 5 dulu minimal. Ya, kalau kita punya 5 amalin, dan boleh perhatikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau ada yang pengantin yang sudah lama, yang sudah punya cucu, yang sudah punya anak, kalau dia tidak punya 5 ini, yakin keluarganya bermasalah. Dan suaminya hanya sebatas dunia kalau mereka masih bertahan. Dan istrinya hanya sebatas dunia kalau mereka bertahan. Kalau orang tidak mengamalkan amalan di dalam surat An-Nisa ayat 36. Kalau dia punya anak, yakin anaknya cuma hanya sebatas dunia seperti ayat anak Nabi Nuh. Apa 5 amalan yang minimal 5 amalan tadi? Kalau di dalam ayat itu ada 10. Yang pertama, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Sembah Allah jangan syirik, ada 2. Seterusnya, wabil walidayya, orang tua kuncinya. Jangan sirik, sholat 5 waktu, bahagiakan orang tua kalau kita pengen sukses. Ya. Setelah wabil walidayya, Allah minta baik kepada orang miskin, baik kepada anak yatim. 5 ini kalau kita pegang, Allah jamin. Istri kita milik kita sampai ke surga, suami kita milik sampai kita ke surga, anak yang kita punya akan milik kita sampai ke surga. Tapi kalau tidak, hanya sebatas dunia. Ayatnya ada. Yang pertama Allah minta sembah Allah jangan syirik. Dosa besar yang tidak dimaafkan oleh Allah syirik. Ada apa-apa lapor ke dukun. Pengen rezeki lancar lapor ke dukun, pengen jadi pejabat lapor ke dukun. Ya, ada yang jadi pejabat pengen datangnya ke dukun. Hanya sebatas dunia kayak Qarun, hanya sebatas dunia kayak Fir'aun. Kurang kaya apa Pak Qarun? Kurang hebat apa Pak Fir'aun yang diberikan Allah, tapi hanya sebatas dunia. Kenapa? Karena dia tidak patuh terhadap perintah Allah. Suksesnya seseorang bukan dinilai tinggi dari jabatan. Suksesnya seorang tinggal di dunia ini bukan dari lihat kekayaan yang banyak. Kalau cuma hanya sekedar kaya, kurang apa kayanya Qarun? Kalau cuma hanya kedudukan yang kita miliki, jabatan yang tinggi yang kita miliki, kalau kekayaan yang kita miliki, tentara yang kita miliki, kurang apa yang diberikan Allah kepada Fir'aun. Tapi 2 tokoh ini Allah tenggelamkan matinya. Fir'aun Allah tenggelamkan di lautan, Qarun Allah tenggelamkan di dalam tanah. Kenapa? Kaya tapi tidak patuh dengan aturan Allah. Jadi pejabat tapi tidak patuh dengan aturan Allah. Hanya sebatas dunia. Tujuan Islam bukan hanya sekedar dunia, tapi kita harus dunia akhirat. Orang yang sukses menjadi penghuni dunia ini bukan orang yang paling banyak harta, bukan orang yang paling banyak kedudukannya, tapi bukan berarti terus kita benci dengan harta, benci dengan kedudukan. Tapi kalau semua itu justru melalaikan kita, tapi semua itu kalau sudah melalaikan kita dari mengingat Allah, malah menghalalkan bermacam cara mendapatkannya. Nauzubillah min dzalik. Sudah banyak contoh. Jadi yang pertama, jangan syirik. Sembah Allah, jangan syirik. Kalau ada apa-apa mending kita lapor kepada Allah. Pengen jadi pejabat, pengen jadi apa, minta kepada Allah. Nanti Mas Haji, kalau udah melewati malam-malam yang baik, nanti mintalah kepada Allah. Ya Allah, berikan kami keturunan yang soleh dan soleha. Rabbi habli minas solehin. Minta kepada Allah. Semua minta kepada Allah. Jadi yang pertama jangan syirik. Yang kedua sembah Allah dengan cara sholat 5 waktu. Minimal tegakkan sholat 5 waktu. Perhatikan keluarga yang sudah dewasa, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu. Kalau keluarganya tidak menjalankan sholat 5 waktu, lihat keadaannya. Dapat duit jadi masalah, apalagi kalau tidak dapat duit. Kalau ada orang yang hidup di dunia tidak menjalankan sholat 5 waktu, usia 40 sudah banyak masalah. Bukan hanya wajah yang asam urat, asam kandis, asam gelumur, asam pedo, asam jamur, campur aduk, bermasalah. Duduk pun tidak bisa sempurna lagi, banyak masalah. Allah kirim tentara. Sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW sesungguhnya pembeda orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir di mana sholat 5 waktunya. Orang yang wafat tidak sholat 5 waktu tidak wajib disolatkan. Wajib seorang laki-laki memakmurkan masjid. 3 mazhab mewajibkan untuk kita sholat wajib, makmurkan masjid, jangan sampai masjid kosong. Kalau ibu-ibu nggak usah ke masjid, kecuali pengajian, karena terbaik sholatnya deh. Tapi kalau bapak-bapak ada kewajibannya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau kita pengen sukses dunia akhirat, karena rezeki miliknya Allah, karena alam miliknya Allah, semua miliknya Allah. Kalau kita pengen punya Allah kita miliki, maka dekatin Allah. Salah satunya setelah syirik, laksanakan sholat 5 waktu.
Siap jadi orang sukses, Pak? Siap jadi pejabat dunia akhirat, jangan hanya di dunia. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Mas Jaya sekarang sudah jadi imam. Ya. Yang berani sholat tepat waktu siap jadi orang kaya. Tapi kayanya dunia akhirat, Pak. Bukan hanya sekedar dunia. Pejabatnya yang bisa nolong dunia akhirat. Kalau cuma sekedar pengen kaya saja, kalau pengen jadi pejabat saja, tidak usah jadi orang Islam, Pak. Banyak Allah kasih kalau cuma pengen itu. Iya. Orang-orang yang di luar agama kita dikasih jabatan, dikasih harta yang melimpah. Kalau cuma sekedar di dunia saja pengen kaya, pengen punya kedudukan, tidak usah jadi orang Islam, Allah kasih. Karena memang konsep Islam harus dunia. Salat 5 waktu dengan tinggalkan. Ada dalilnya dalam Al-Quran surat 17. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Laksanakan sholat 5 waktu sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Kemudian laksanakan sholat subuh. Sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Minimal jangan tinggalkan lagi sholat 5 waktu kalau pengen jadi orang kaya. Tapi kalau yang tidak mau sholat 5 waktu berarti dia tidak menjadi orang kaya dunia. Kalau ada orang yang tinggalkan sholat 5 waktu berarti dia tidak pantas menjadi orang yang sukses dunia. Kalau kita pengen jadi orang yang sukses dunia akhirat, pantaskan diri. Jangan cara sholat 5 waktu. Syukur-syukur kalau malam hari sudah ditambah tahajud. Dalam surat 17 ayat 78-nya, 79-nya Allah tawarkan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasa rabbuka maqama mahmuda. Barang siapa yang sholat 5 waktunya rajin ditambah sholat malam, Allah angkat dia ke maqam mahmuda, tempatnya derajat yang tinggi. Allah angkat di dunia, derajatnya di akhirat Allah. Yang kedua, Mas Aji tadi sholat, ya Mas Jaya. Ada kunci yang ketiga kalau pengen sukses lagi. Wabil walidaini ihsana. Bahagiakan orang. Bapak, ada yang belum nikah, orang tuanya ada 2. Tapi kalau udah nikah, orang tuanya ada 4. Sekarang Mas Jaya orang tuanya siapa? Yang melahirkan istrinya, itu orang tua lagi. Kalau yang belum nikah, cepatlah nikah, cari pasangan. Kalau belum nikah, orang tuanya ada 2. Kalau udah nikah, ada 4. Pintu surga semua ini, Pak. Pintu surga semua. Karena di zaman Rasulullah SAW ada seseorang sahabat yang pengen jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, izinkan aku jihad fisabilillah. Apa kata Nabi? Masih ada orang tuamu? Masih ada ya Rasulullah. Tidak usah jihad fisabilillah. Pulang ke rumah. Kenapa? Pintu surga. 4 ini pintu surga. Kalau surga saja bisa dikasih dengan orang 4, apalagi dunia. Ya. Kalau surga saja ada di orang 4 ini, orang tua kita, apalagi cuma sekedar dunia. Bahagiakan mereka kalau kita pengen bahagia. Senangkan mereka kalau kita pengen senang dirinya. Tapi kalau ada orang yang jahat kepada orang tua, terima. Hidupnya tidak bakal berkah. Hidupnya juga bakal susah. Walaupun banyak duit pasti susah. Walaupun punya istri pasti dia susah. Kalau yang masih ada orang tua, baik 1 maupun 2, bahagiakan mereka kalau mereka pengen. Kalau kita pengen bahagia dunia, dan ada jaminan di dalam Al-Quran. Setiap ibadah orang-orang yang baik kepada kedua orang tuanya akan Allah janjikan terima amalan. Kunci ada di orang tua. Setelah jangan sirik sholat 5 waktu, ada di orang tua. Bahagiakan. Kalau pengen jadi orang yang sukses, katanya siap jadi orang sukses, siap jadi orang kaya, siap. Ada di orang tua kita masing-masing. Bahagiakan mereka. Makanya di dalam Al-Quran untuk laki-laki, kalau dapat rezeki itu yang pertama orang tua kita kasih. Ya, kalau perempuan udah nikah, nah ini perempuan yang Nyimas Jaya. Ya, Nyai Mas Jaya. Kalau udah nikah, nomor 1 suami, nomor 1 ya. Tidak boleh keluar rumah kalau tidak izin suami. Nomor 2-nya baru orang tua. Kembali kalau laki-laki kalau udah nikah tetap yang pertama adalah orang tua, kedua baru istri. Kebalikannya beda. Dan untuk suami ini hati-hati. Kalau dalam berumah tangga nanti jangan sekali terucap kata-kata cerai, talak, pisah. Karena batasnya 3 kali. Ya, diucapkan dengan sadar, ya, ikhlas, tanpa marah, 3 kali sah cerai. Hati-hati, talak 1 kalau jangan mudah-mudah. Sesakit apapun perasaan,
Jangan terucap kata-kata pisah. Bahaya itu. Mudah diucapkan, ya fatal perbuatannya. Sama kayak ijab kabul, saya terima hanya ucapan tapi sah suami istri. Begitu juga dengan talak, hanya ucapan tapi memisahkan. Yang ketiga tadi orang tua. Yang keempat siapa? Yang keempat tadi, kalau ada orang miskin yang susah, anak yatim yang susah, coba biayain mereka. Nggak bisa untuk sekolahnya, untuk jajannya, nggak bisa sehari 1 pekan sekali kasih. Kalau pengen sukses, ada anak yatim orang miskin di lingkungan kita, bahagiakan. Kalau pengen sukses, kalau pengen jadi orang kaya yang sukses dunia akhirat, kaya dunia akhirat, setelah 3 ini tambah 2 lagi. Kalau ada saudara kita orang miskin, ada saudara kita anak yatim, berikan dia kehidupan. Kasih makan atau kasih untuk di sekolahnya. Siap jadi orang sukses 5 ini Allah jamin kalau punya. Nah setelah itu, karena kita belajarnya dari sini, belajarnya tahu dari Al-Quran, ya, cara ini dari Al-Quran. Konsep yang selanjutnya, banyak-banyak baca Al-Quran dan artinya, karena ini aturan kehidupan. Ya. Cara berbakti kepada kedua orang tua ada di dalam Quran. Cara didik anak biar soleh-soleha ada dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana cara suami kepada istri ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara istri kepada suami ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran tidak cukup dibaca Arabnya saja, harus dibaca artinya. Kenapa? Karena Al-Quran hudal linnas. Kenapa? Karena Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk kehidupan kita. Kalau pengen jadi orang yang sukses ada dalam Al-Quran caranya. Jadi setelah ini hidupkanlah di rumah tangga. Kenapa? Karena Nabi berwasiat jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran hakikatnya seperti kuburan. Hidupkan rumah seperti bintang di langit. Maka rumah-rumah yang sering dibacakan Al-Quran seperti bintang yang terang di atas langit. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apalagi setelah ini, setelah baca Quran Arab dan artinya, yang selanjutnya buat bapak dan ibu yang baru maupun yang lama, doain suaminya, doain istrinya. Kan ada doanya dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau Mas Jaya yang baca ayat ini, doain isi, Mas Jaya lagi doain siapa? Berarti doain istri, iya kan? Tapi kalau misalnya istri yang baca doa ini udah sholat, ya istri sedang doain siapa? Doain suaminya. Bapak Ibu sekalian udah sholat, jangan lupa doain suami. Doain dia jadi suami yang baik, dunia akhirat. Ya. Qurrata a'yun, penyenang, keturunan penyenang dunia bukan nyusahin dunia akhirat. Di dunia udah nyusahin, di akhirat nyusahin. Kalau kita tidak punya 5 ini, ada masih 5 lagi. Kalau kita tidak punya 5 ini, yakinlah hidupnya susah dunia akhirat. Walaupun banyak uang akan Allah buat susah. Walaupun dia punya kedudukan, Allah akan buat susah dia, buat sibuk dengan urusan dunia. Kenapa? Karena dunia kadang-kadang menipu. Ada orang yang diberi kekayaan tapi ternyata azab loh Pak. Ada orang yang diberikan kedudukan ternyata ada azab. Makanya kita kenal itu istidrok. Orang diberikan kedudukan tapi tidak sholat, bisa beli rumah, bisa ini, kenapa tapi tidak sholat? Itu sedang diazab, tapi ngazabnya dikasih harta. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, dari 5 poin ini minimalnya saja. Sholat 5 waktu, jangan sirik, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian jangan baik kepada anak yatim orang miskin. Jadikan Al-Quran bacaan kita hari-hari. Baca Arab dan baca artinya supaya kita tahu aturan hidup. Yang selanjutnya, doakan suami dan istri kita. Sama-sama mendoakan dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Ya. Dengan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu menjadi pencerah buat kita semua, membuka bahan pikiran kita. Ternyata orang sukses itu bukan hanya sekedar punya istri saja. Ternyata orang sukses itu bukan hanya mencetak keturunan saja. Ternyata orang sukses itu bukan hanya sekedar hartanya banyak saja. Bukan hanya punya kedudukan saja. Tapi kalau semua itu melalaikan kita dari mengingat Allah, na'udzubillah min dzalik, berarti orang itu sedang diazab oleh Allah. Tapi semua itu malah mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah karunia yang diberikan Allah kepada seorang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup doa terakhir ya Pak ya, Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim.